Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum bautah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah ngajinya setelah libur 2 tahun alhamdulillah. Gak gampang mulai lagi tuh setelah berakhir, kepenaan berakhir. Kemudian yang kedua, saya kira kok memang pilihan tepat untuk kita berusaha memahami tentang isyratus sa'ah, alamat-alamat atau tanda-tanda datangnya kiamat. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Berarti dunia ini kata mau tutup. Begitu loh. Ini bahasa logikanya itu begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang kiamat ini unik. Kiamat ini dikasih muqaddimah. Dikasih muqaddimah. Sebagai umat Nabi terakhir, rupa-rupanya saking pentingnya untuk preparing kepada kiamat dan prosesinya, sampai-sampai ada banyak surat itu namanya kiamat kabeh. Kita urut tutup belakang ya beliau. Al-Qari'ah artinya apa? Al-Qari'ah itu terjemahan dipakai hari kiamat. Maksudnya adalah ketukan yang tiba-tiba. Qara'al bab, menggedor pintu. Itu Al-Qari'ah. Mundur lagi surat ke 99. Apa? Al-Zalzalah, kegoncangan. Podo ya kiamat maksudnya. Maksudnya kiamat. 99. Lompat sekarang 88. Surat nomor Al-Ghasyiyah. Artinya apa? Al-Ghasyiyah? Ghasyiyah yaghsyi itu artinya menyelimuti. Jadi panjenengan kemulan dari ujung kaki sampai kaki belas itu jadi ghasyiyah yaghsyi. Kenapa hari kiamat kok disebut Al-Ghasyiyah? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kenapa? Karena huru hara pada hari itu meliputi semua makhluk. Ada surat apa lagi, Bu? Sing temanya kiamat. Ono at-takwir, ono al-infitor, ono al-insyiqaq. Nabi SAW bersabda begini. Siapa yang kepingin melihat hari kiamat seolah-olah menyaksikannya dengan matanya, maka silakan membaca surat Idza syamsu kuwirat, Idza samaa'un fatarat, Idza samaa'un syaqqat. Terus apa lagi? Wah, kiamat. Saya tanya sekarang. Surat nomor 75, surat apa? Al-Qiyamah. Aku takut saya ini, Bu. Kiamat itu artinya apa sih? Kalau bolak-balik ngomong kiamat saya ini. Kiamat itu artinya apa? Ayo itu kalau sing salah. Apa, Bu? Betul. Qiyam itu artinya bangkit. Tapi banyak orang menerjemahkan kiamat juga kehancuran, bukan. Kebangkitan. Jadi hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Oke, ada lagi surat apa namanya? Jadi umatin Nabi Muhammad itu kasih surat sih. Biyo kok agak temen cerita nih kiamat ini. Gak kesel tak Gusti Allah ini cerita lagi. Paham negara begini kan. Apa, Bu? Al-Haqqah.
Al-haqqah diambil dari kata-kata haq, artinya benar. Orang Malang itu lagi ngomong iki wedangi enak, wedangi enak. Lek enak temenan ya, Bu. Di mak lazim kilimi mufakol. Enak. Wis dawani. Itu jenenge ilmu tajwid mak lazim kilimi mufakol. 6 betukan. Ya. Iku ya ngono, Bu. Saking benarnya kiamat itu pasti terjadi, maka digunakan al-haqqah. Temenan terjadi betulan. Ada lagi yang lain? Al-waqi'ah. Al-waqi'ah. Jadi banyak yang mengamalkan al-waqi'ah jadi cepat. Padahal al-waqi'ah itu artinya apa, Bu? Ya kiamat itu. Kenapa kalau waqi'ah itu gini? Wong saiki iku lek di kampus-kampus itu ngomong, kita ini perlu memahami fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu aktual. Fikih aktual. Fiqhul waqi'. Lalu saiki di waqi'ah. Apa maksudnya? Sesuatu yang sangat pasti, yang sangat aktual bakal dilewati prosesinya oleh manusia. Idza waqa'atil waqi'ah. Ibu-ibu, Anda tidak curiga Gusti Allah yang ngomong kiamat akeh ke Al-Qur'an. Ujian kene iki umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad dikongkon preparing. Kon persiapan. Nah, bisa mukadimah. Apalagi kiamat itu pembicaraannya di dalam Al-Quran itu dibagi dua. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Para ulama tabi'in yang saya baca di dalam kitab yang akan kita jadikan rujukan ini, itu para mufassir juga membicarakannya gitu. Imam Al-Qurtubi, imam mufassir itu bilang, ya kiamat itu ya pembicaraannya kiamat besar, kiamat kecil. Saya kasih contoh, Bu, ya, ayatnya ya. Ibu-ibu bawa Quran. Nah, sekarang dibuka surat Al-Waqi'ah. Surat nomor 56. Surat nomor 56. Surat nomor 56. Sudah. Tengok ayat 1. Bunyinya begini. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi sesuatu yang pasti terjadi. Kalau terjemahan depannya di gunung, apabila kiamat terjadi. Saya terjemahkan supaya Anda paham. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi sesuatu yang pasti terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada waktu kedatangannya itu satupun yang mendustakan, tidak ada. Karena memang itu sesuatu yang pasti. Kehancuran alam semesta ini pasti. Hari itu, doomsday, kiamat itu, khafidatun, merendahkan sebagian manusia, rafi'atun, meninggikan sebagian manusia. Khafid, rendah. Rafi', meninggikan. Jadi prosesi kiamat itu berlangsung, membuat sebagian manusia hina, membuat sebagian manusia dimuliakan. Terus Allah berbicara prosesinya. Tapi prosesinya itu prosesi yang besarnya. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu batha
fakanat haba'an mumbatsa. Itu kira-kira kiamat besar atau kiamat kecil? Kiamat besar. Idza rujjatil ardu rajja, bumi digoncangkan. Teritorialnya bukan hanya sukun karo blimbing, seluruh alam semesta. Anda mau bersembunyi di bumi ini bikin bunker ya tidak bisa. Semuanya di Mars kena, di Jupiter kena, di galaksi Bima Sakti kena, di UOS semuanya kena. Dah. Itu kiamat besar. Di surat yang sama Allah juga membicarakan kiamat kecil. Kiamat kecil. Halaman terakhir surat Waqiah dibuka. Fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka apabila nyawa sudah sampai di hulqum, kerongkongan, halq, tenggorokan, pada prosesi seperti itu, wa antum, sampean, hina idin tanzurun, Anda melihat waktu itu proses ini. Falaula in kuntum ghairu madinin, kalau memang kalian wahai orang yang ingkar masih mengingkari bahwa kalian tidak dibalas amal kalian itu, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jarine Allah Ta'ala, coba sih ketika prosesi kematian lu balik aja nyawa munang dirimu sendiri, iso ngeles apa ndak? Nah, ibu-ibu, itu kiamat besar atau kiamat kecil? Kiamat kecil. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar, kiamat kecil. Terus pembicaraan sih nggak masuk gigi lagi asing berani. Sekarang ini saya buka di mana loh ya? Ini cerita ngono ta. Al-Qur'an itu membicarakan kiamat itu ngono. Sekarang surat Al-Qiyamah, surat nomor 75. Surat nomor 75. Surat nomor 75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku sungguh bersumpah dengan hari kiamat. Hari kebangkitan. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku juga bersumpah dengan nafsu yang senantiasa menyesal. Menyesal. Lawwam, mencela diri, menyesal. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak mampu untuk menyusun kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Iyalah, bahkan kami mampu menyusun jari jemari mereka berikut sidik jarinya. Itu kiamat besar atau kiamat kecil? Itu nanti di situ ada lanjutannya. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Ketika prosesi kiamat besar itu, orang-orang itu pada bertanya, direk kiri, golek tempat selamat kiri, ainal mafar? Kemana tempat berlari yang aman? Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqam. Orang-orang tempat berlari semuanya bakal dihimpun kepada Allah penguasa alam semesta. Ini kiamat besar. Kiamat kecil di surat yang sama, tapi bagian akhir. Ini nanti setelah saya kasih dua surat ini kita simpulkan. Kita simpulkan. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqi, apabila nyawa itu sudah sampai di leher. Wakila, pada waktu itu
Malaikat bertanya, man raq? Siapakah yang mampu menjampi-jampi atau meruqyah kamu sehingga kamu bisa sembuh dari penyakit kematian ini? Sopo? Pak Soeharto itu didampingi sekitar 50 sampai 80 dokter spesialis istana kepresidenan. Wah, ya mati. Dipikir malaikat maut itu sungkan terus. Hah? Gak sungkan. Wah, ya mati. Ini tadi membahas saya barusan tak siap. Langsung ke sini. Di situ dari kuburan, tapi nyangkal di warung yang langsung. Lambat. Nah, ibu sekalian, kematian penyebabnya situ. Ajari teko. Itu mau pakai sepeda motor, mau pakai mobil, mau jalan kaki, mau di atas tempat tidur, kalau memang ajali mati seperti. Nah, ini prosesi kiamat itu, kiamat kecil disebutkan. Wakila dan dikatakan kepada mereka, man raq? Sapa sing bisa meruqyah kamu sehingga kamu bisa sembuh dari penyakit kematian. Wal tafatis saqu bis-saq. Ini saya lihat prosesi ini waktu saya SD. Dan betis yang satu dengan betis yang lain bertautan. Karena prosesi nazar itu kadang-kadang begitu. Saya waktu itu melihat ada mbah-mbah di kampung saya itu tak delok melalui repiak mau prosesi. Oh, betisnya itu bertautan. Betisnya bertautan. Karena menahan rasa sakit prosesi. Wal tafatis saqu bis-saq. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu lah semuanya bakal dihimpun. Ini loh. Manusia itu kalau tidak menangi kiamat besar prosesinya, ya mestinya mengalami kiamat kecil. Dan masing-masing kiamat besar maupun kiamat kecil itu secara umum oleh Allah Ta'ala dikasih isyarat atau muqaddimah atau tanda-tanda atau alamat. Rambut memutih, tulang mulai rapuh, diajak mikir abot gak iso, munggah nang Masjid Abu Bakar semos-semosan. Pengajian ngantukan boleh saya dengar. Sing termasuk ibu. Kok ngantukan ya? Sampun wayahe iki. Iku muqaddimah isyaratus saah itu. Ada saah sughra, ada saah kubra. Itu pembagiannya begitu para ulama. Saya baca di dalam kitab judulnya Fiqhu Isyaratis Saah. Sekarang kita tengok surat An-Nazi'at bagian akhir. Sorry nggak bisa. Wong anak-anaknya, cucu-cucunya itu merujuk surat An-Nazi'at. Surat nomor 79. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bakal bertanya kepada Anda wahai Nabi Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah berlabuhnya? Ibu-ibu latih naik pesawat atau naik kapal pesiar dulu. Mau jadi ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Iya. Numpak perahu gedek wis gak kapal pesiar. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dengan nama Allah ketika berlayar dan berlabuh. Berlabuh sedang biru di Tanjung Perak berlabuh. Sekarang Allah bertanya juga. Bikin berfirman nih, yas'alunaka. Mereka wahai Nabi Muhammad akan senantiasa bertanya anisa'ati tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah berlabuhnya? Ya apa? Jadi memahami ya apa? Berarti dunia kini kayak numpak perahu nih. Yang suatu saat kita akan berlabuh. Bahasa nih surat Yasin itu wa kullun fi falaki yasbahun. Yasbahun itu berenang. Seolah-olah kita ini di alam semesta ini kayak berenang, numpak kendaraan jernih bumi. Ya, berenang, muter di alam semesta ini ya Allah. Ayyana mursaha. Kapan kiamat itu? Fima anta. Ada urusan apa wahai Anda wahai Nabi Muhammad min dzikraha?
dari mengetahui tentang kapan kepastiannya. Ila rabbika muntaha. Kesudahan tentang kapan nih proses ini ya opo detik keberapa itu kesudahannya kembali kepada Allah. Innama anta, sesungguhnya hanyalah Anda, hei Nabi Muhammad, mundziru man yakhsha, pemberi pengingat, pemberi peringatan dan pengingat bagi orang yang memiliki rasa takut pertemuan dengan Allah di hari kiamat. Innama anta mundziru man yakhsha. Terus hakikat kehidupan itu kayak apa dibandingkan kiamat itu, dibandingkan akhirat itu, ayat terakhir itu. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sungguh seolah-olah mereka itu kalau sudah hadir di prosesi akhirat, mereka baru yakin tidak tinggal di dalam kehidupan dunia ini kecuali seperti sesaat di waktu pagi atau sesaat di waktu duha. Sesaat di waktu pagi atau sesaat di waktu sore ya. Nah, seperti itu. Gambaran nih para ulama itu begini. Sehari akhirat itu 1000 tahun menurut perhitungan kalian. 1000 dibagi 4 ekor. Yo. Pernah ngitung enggak? 41,566666667. Itu. Berarti orang itu kalau usianya ke Ustadz Azhar Yazani itu sak jam tok yang di akhirat. Dibanding aku sak jam. Lek umure 80 berarti 2 jam di akhirat. Di dunia. Suwe gua adalah pengajian karo khutbah Jumat. Suwe ini Ustaz. Ayo suwe. Ngomongin khotibnya gak soal untuk pembicaraan. Gak makan siang, gak makan saya. Ya, padahal hakikat kehidupan itu ya, yang sudah berjuju-juju ini, itu 41 tahun itu saja. Ya, kalau 63 sak jam setengah. Ada sak jam setengah dibanding itu. Itu gambaran kehidupan ya, sekaligus akhirat itu. Apa ini? Ilmunya apa dari ayat ini, Bu? Ayat yang semacam ini nanti terulang dengan redaksi yang hampir sama itu di surat Al-A'raf. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan seterusnya. La yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah, dan seterusnya. Di surat Al-A'raf ayat 100 di atas 150. Silakan ditengok di situ. Redaksinya hampir sama. Tinggal 2 ayat lagi, terus saya tunjukkan kitab ini. Gak usah beli Bu kitabnya. Kitabnya 400 halaman berbahasa Arab, tak share ini. Mari dulu ya. Saya baca sampai 80 halaman semalam. Ini lah gak nih ngawal gitu mana. Panjenengan pinter. Jadi saya ngeluh Ustaz ya kan ngomong. Ibu silakan ditengok sekarang. Surat Luqman ayat terakhir. Surat Luqman ayat terakhir. Bunyinya begini. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang kiamat. Tondo-tondone ya opo, proses ini ya opo, panitia-panitia yang terlibat siapa saja, pada detik keberapa. Bahasa di surat An-Nahl itu la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu gak akan datang kecuali mendadak. Mendadak. Ini hari apa? Anda nanti kalau punya kitab hadis dibuka bab
keutamaan hari Jumat. Nanti ada pembicaraan. Adam itu diciptakan hari Jumat, diturunkan dari surga hari Jumat, diterima tobatnya hari Jumat. Terus Jumat. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Sungguh, pada setiap pagi hari Jumat itu para malaikat dan makhluk-makhluk selain manusia dan jin itu khawatir ngate. Ketakutan semua, jangan-jangan hari ini ya menungso ada dan saya yang mantep Jumat ya api ya sih gue Jumatan ini sapi ya sih semua segone mesti padahal itu dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Oke? Ayat ini saya lanjutkan dulu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan kapan hari kiamat itu. Ada delay. Wa yunazzilul ghaith, dan tentang turunnya hujan. Turunnya hujan itu kapan, di mana, teritorialnya seberapa, itu tidak ada yang mengetahuinya dengan detail kecuali Allah. Kita cuma memperkirakan saja, dan kadang-kadang kecelik berangkat terus ngomongan terus siap sembarang kali sampai mulai gak hujan. Ada juga tenang ada isu dalam dunia gak tahu hujan. Ini gimana beres? Ayo jawab. Maka wa yunazzilul ghaith ini otoritasnya Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham. Dia Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang di dalam rahim. Bukan hanya soal iki lanang apa wedok. Jarinya mirip siapa, kakinya mirip siapa, rambutnya mirip ibunya atau bapaknya. Termasuk bahagia atau celaka, umurnya berapa, jatah rezekinya bagaimana. Itu Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun yang mengetahui di bumi mana dia bakal mati. Cari arah-arah. Pagi mandi subuh masih update status kalau pemberangkatan misalnya. Gitu ya? Jam 1 sekarang. Kini kan? Ya. Di bumi mana kita bakal mati enggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghadan. Manusia itu juga tidak tahu mari ini adalah apa. Adakah garanti Anda selesai pengajian ini sampai Jumat untuk sore? Kau no sih garanti. Makanya Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan innallaha alimun khabir. Hanya 3 ayat saja di dalam Al-Quran yang ditutup dengan ini, alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha teliti. Semua ayat yang ditutup dengan ini itu adalah kegaiban yang hanya Allah saja yang tahu. Karena surat Al-Hujurat ayat 13, surat At-Tahrim ayat yang ketiga atau keempat itu ditutup dengan alimun khabir. Semuanya menegaskan sesuatu me Allah tok sing selain Allah kan. Sudah Bu? Saya menegaskan apa ini? Jangan sekali-kali meramal kiamat. Ngerti kok kesimpulan Bu? Jangan sekali-kali meramal kiamat. Waktu saya lagi setoran hafalan tahun 99. Pas waktu itu jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Saya lagi khataman Quran. Wah, gitu ya. Kok ono medsos ngono ya kira-kira tanggal wani. Zaman itu saya belum tak tahun 99. Iki koyo kiamat iki tahun 99. Paling pas tanggal 9, tanggal cantik ngono. Ya. Begitu. Dinten ini tibane meleset. Ya sekatene gawe panitia kiamat lah repot. Sebab ada sekte-sekte Kristen itu bikin aliran-aliran preparing kiamat. Sampai ada tahun 60-an itu gereja itu yang karena kiamat yang diramal gak teko akhirnya bunuh diri massal. Tahu sih? Wah, kurang mau coba orang sih. Ada itu Bu. Tahun 2012 salah satu sekte di Amerika itu juga sama. Bikin tempat terpencil, meramalkan kiamat bakal datang. Akhirnya gak sido.
Karena gak situ bunuh diri massal. Jadi gimana aku cerita tak ngono dawane memang situ kesimpulannya. Kiamat iki aja diramal. Ngono lho, Bu. Wis kate ngeramal tahun pira meneh. Ya, itu penting fikih isyratus saah itu salah satunya gitu. Lek salah mengambil sikap nyambut gawe males. Pokoknya nyambut gawe males. Kiamat itu kok lapo. Males wis katanya beramal bae terus males segala. Nyambut gawe serius-serius. Nah ini lho kiamat ini mati teko. Begitu. Ya Bu ya. Saking rahasianya kiamat itu, silakan tengok surat Toha, halaman kedua surat Toha. Unine gini, ini unik redaksi. Saya tidak pernah menemukan redaksi sing seluwih unik seperti ini. Innani 'ala Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ayat selanjutnya ini. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Ayat berapa itu? 15-16. Yang diwahyukan kepada Nabi Musa itu loro. Ya, la ilaha illallah karo salat siji. Sing kedua, kiamat itu mesti teko. Kiamat itu mesti teko. Tapi redaksinya ini unik gitu loh. Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku menyembunyikan sampai kepada diriku sendiri. Arti tekstualnya itu begitu. Sampai aku ingin menyembunyikan sampai pada diriku sendiri. Tak jengit lagi kapan ini. Saking rahasianya. Akadu ukhfiha. Di situ terjemahannya apa? Aku merahasiakan waktunya. Padahal itu kepada diriku sendiri. Akadu ukhfiha. Iku tak jengit toto aku kayak ibu sing menyimpan sesuatu yang sangat rahasia, primpen banget sampai diling-iling. Aku diriku gini. Sampai kelawan. Lah wali gitu. Akadu ukhfiha. Tujuannya apa? Litu kullu nafsin bima tas'a. Supaya masing-masing jiwa itu dengan prosesi kiamat nanti suatu saat itu mendapatkan balasan sesuai dengan kelakuannya. Fala yasuddannaka anha. Jangan sampai Anda terhalang dari mengimani kiamat itu oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya. Oleh orang yang tidak mengimaninya dan mengikuti hawa nafsunya. Nanti Anda akan fatarudah, ciloko, susah. Terakhir surat Muhammad ayat ke-18. Jadi digawe ikone kajian isyratus saah ini wajib dihafal. Kan digawe PR gak apa-apa itu. Wajib dihafal. Surat Muhammad ayat 18. Nih, kitab ini tolong kiriman ke panitia. Kitabnya berbahasa Arab, 400 halaman. Fiqhu isyratis saah. Nanti kita kaji kita itu. Tapi cepat Bu, kalau sama saya cepat mengkaji. Biar di-share ke ibu-ibu, PDF kok. Loh, udah surat Muhammad, surat nomor 47 ayat ke-18. Surat nomor 40 itu ayat ke-18. Ampun, gimana?
Fahal yanzuruna illa sa'ah. Apakah mereka itu untuk beriman dan bertobat itu menunggu kiamat? Illa sa'ah anta'tiyahum bautah. Yang kiamat itu kedatangannya itu mesti mendadak. Faqad jaa'a asyratuha. Padahal sungguh telah datang kepada mereka itu tanda-tandanya. Jadi bahasa Arabnya isyrat itu muradifnya atau persamaan katanya adalah alamat. Alamat itu tanda-tanda. Isyrat ay alamat, persamaan katanya. Faqad jaa'a asyratuha, padahal telah datang tanda-tandanya. Fa anna lahum, iki bahasa Jawanya dulu. Terus gaya apa wong-wong iki? Semoga wis seru. Baru menyadari kiamat itu asli ono, tapi wis prosesi kiamat. Terus ilinge gaya apa? Anda ingat rumus-rumus pelajaran tapi wis pada waktu hari pengumuman kelulusan. Terus kayak apa? Ini lho kayak apa? Faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atum dzikrahum. Ya wis. Nah, yang akan kita kaji itu isyratus sa'ah itu. Ya apa sih? Memahami nas-nas Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Qur'an, cek gak salah tangkep. Berarti kan gini, berarti selama ini orang sing salah tangkep omyo. Gitu loh Bu. Wake banget. Ya. Yang salah itu wake banget. Nanti selama kira-kira 40 halaman itu mek ngomong-ngomong tok. 80 halaman ngomong-ngomong tok. Orang bahasanya gini di bahasa Jawa kan. Wong-wong sing kecelik memahami tanda-tanda akhir zaman. Nanti di situ 80 halaman ya. Taman mata ringkes 5 menit menurut tok. Moco nih 80 halaman itu. Itu berbahasa Arab Bu. Dan ini jarang saya kaji karena saya hanya mendengarkan dari, saya punya narasumber primer untuk memahami begini. Interpretasi para ulama, penafsirannya para ulama memahami nas-nas yang berbeda-beda. Mau saya sebutkan kepada Anda, ya kalau Anda itu tipe-tipe riset apa sama senengane mengkaji. Kan senengane nerima tok. Ya. Jadi ada sing tak kayak sing polemik itu kok. Iya saya itu gitu kan. Makanya tak tanyakan, emang temanya gak salah milih lagu. Oke, Bu. Nah, itu ya. Sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Man hafidha asyra ayatin min suratil kahfi usima minat dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari fitnah dajjal. Kita tunjuk masing interpretasi ini berbeda-beda. Saya tanya kepada Anda, kalau dajjal teko, sama mau surat Al-Kahfi season 10 terus mau aman. Nggak cari Pak De Husni. Gue pikir agama ini kayak suhu-suhuan. Jadi memangnya Nabi Muhammad lek perangi main suhu. Oh. Terus Anda memahaminya kayak apa? Dijaga dari fitnah saja. Soalnya ngebut ya dinding. Al-Kahfi. Kayak dinding Al-Kahfi. Apa api? Siapa orang kafir? Tapi memahami ini sebagai senjata memahami fitnah dajjal di akhir zaman, itulah yang lebih penting. Lagi ruang polemik iku Bu iku akeh, kok meniki direkam. Salah-salah viral gitu. Ngono lho Bu. Tak contoh ya. Tak contoh. Sistem keuangan yang digunakan dajjal untuk menghancurkan umat Islam atau menghancurkan seluruh dunia menjadi budaknya dia itu adalah sistem keuangan kertas ini. Kenapa? Wajan surat Al-Kahfi. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati
falyanzur ayyuha azka ta'aman wal yatikum minhu birizqin minhu wal yatalattaf wa la yash'iranna bikum ahad. Kon budal mari ditangekno asal kahfi ini jero buah ditangekno. Kon budal nang kutho. Boleh-boleh pecel apa. Itu. Bawalah warikiku mata uang perak kalian. Oke? Mata uang perak kalian. Uang itu kira-kira kelahiran raja terakhir Mojopahit tuku rujak tahun 2021. Jadi kira-kira sih kena ngomong. Aku takon sampe. Mbak Suja, sinten kula niki Pak Li pate Gajah Mada. Kira-kira. Ayo Mbak. Loh, ini sampean pahami sebagai informasi sejarah, informasi strategi perekonomian atau apa? Kita ini di dalam gunggungan sistem yang dibikin Dajjal. Lah, kalau sing ngene iki lah gak cocok kanggo ibu-ibu. Untuk mikir, waduh Jumat ya berangkat ngaji guru sarapan ngajiannya angel-angel gini wis salah tadi itu salah satu nih Bu memahami penguasa tipologi akhir zaman itu suka membekukan dan merampas harta kekayaan wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di belakang sana itu ada penguasa yang suka merampas perahu orang. Selama ini ciri-ciri diceritani guru nih, Nabi Musa Nabi Khidir Pak Perahu. Pak Perahu dipetil sampai hancur sampai Nabi Khidir. Dirusaknya nih karena ilmu ini ilmu laduni. Aspek itu nih. Lagi untuk kita apa? Sampai seseorang itu sangat tidak berdaulat dengan kekayaannya sendiri. Jadi sama ini misalnya, Masya nulis doh, tapi lagi, mari mulai ditelepon, bukan dia, Daris. Kayak sama apa? Bu. Terus memahami isyratus sa'a itu sanggupkah Anda kalau saya menjelaskan seperti ini? Paling aku ke tataran permukaan dok. Oke Bu ya. Kalau mengambil sikap, silakan Anda kerjakan pekerjaan rumah Anda dengan suami Anda. Dipikir diri apa ya? Saya hanya menyebutkan yang tekstual, tapi yang sampai mengambil sikap tidak. Oke? Sebab itu nanti polemik. Bahkan masing-masing ustadz di Indonesia dan masing-masing ormas itu cara pandangnya kepada nas ini berbeda-beda. Ibu, saya selama 3 tahun ini memang lagi menekuni isyratus sa'a. Fikih isyratus sa'a. Oke, baik dari kitab yang berbahasa Arab maupun yang lain. Baik, kembali kepada pembicaraan kita. Cek nenteng. Saya dibuka hadis nomor 2 dalam Arba'in An-Nawawiyah. Yang enggak bawa dibuka mana ke oma. Hadisnya jauh. Hadisnya jauh. Tak ceritanya ini. An Amiril Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dari Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi fafar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ketika kami lagi duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih banget. Ya, rambutnya sangat hitam banget. Tidak ada tanda-tanda perjalanan. Tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal sopo iki. Kan gitu kan? Fasnada rubbataihi ila rubbataihi. Kemudian dia menyandarkan dengkulnya ke dengkul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengkul itu lututnya itu disandarkan ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dengan telapak tangannya itu, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Saya skip ya supaya cepat. Dua detail sing bagian akhirnya yang kita butuh. Dia sambil tangannya ini diletakkan bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sampaikanlah kepadaku tentang iman itu apa. Iman itu adalah Anda berkeyakinan bahwa Allah itu beriman kepada Allah, malaikat, terus sampai 25 ya. Fa'akhbirni anil Islam. Beritakan kepada saya Islam itu apa sih? Islam itu rukun Islam. Pada setiap kali Nabi ditanya, orang ini bilang sodakta, sampai benar. Koyok dia itu adalah tim untuk menguji Nabi Muhammad. Kemudian tanya tentang ihsan. Apa itu ihsan ini? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan seterusnya itu. Ya, engkau beribadah kepada Allah selama melihat Allah. Kalau enggak mampu, seolah-olah Allah melihat. Wa akhbirni anis sa'ah. Sampaikanlah kepadaku tentang kiamat. Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lamas minas sa'il. Sing ditakoni gak luwih ruh timbangane sing takon. Oke. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sing ditakoni tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sudah? Ini kan berarti deadlock lah, ngene sih. Sing takon karo sing ditakoni padha gak ruhi. Maka Nabi ditanya yang terakhir. Wa akhbirni an amaratiha. Oh, kalau begitu, sampaikanlah kepadaku tentang ciri-ciri atau tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat. Ibu-ibu, dahsyatnya hadis ini itu yang pertama dilihat dari pelakunya. Malaikat Jibril, jenderal malaikat, sampai menyamar jadi manusia untuk mengajukan 4 pertanyaan. Itu hebat. Lek presiden ngutus untuk menyampaikan sesuatu itu memerintahkan jenderal bintang 4. Kira-kira ini pesan penting apa enggak? Enggak penting. Nah kalau pesan nih turun untuk kucur gitu ya, perlu bintang 4. Enggak remeh. Ini urusan penting ini loh. Yang keempat inilah yang akan kita kaji, yaitu bahkan sampai pada level Nabi Muhammad SAW itu membicarakan tentang isyaratus sa'ah, tentang ciri dekatnya kiamat. Beliau menyebutkan antalidal amatu rabbata. Engkau akan melihat budak-budak wanita itu melahirkan tuannya. Ini pun interpretasinya itu beragam, Bu. Para pensyarah hadis itu ngomong, iki adalah zaman keemasan dinasti Umayyah Qura Abbasiyah, di mana generasi pertama dan kedua umat Islam itu banyak ekspansi ke wilayah baru, menaklukkan raja-raja musyrik itu yang tidak mau, keluarganya tertawan, anak istri dan anak perempuannya itu tertawan, akhirnya dinikahi oleh putra-putra sahabat, putra-putra tabi'in, namanya Ummul Walad. Jadi budak itu boleh dinikahi oleh tuannya. Lahir anak, maka anaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Itu jadi Ummul Walad. Oke? Ini pemahaman pertama. Jadi banyak para budak melahirkan tuannya. Ada juga yang memahami. Zaman saya waktu kecil, iku maksudnya arek-arek iku anak-anak iku kudu nang wong tuwane. Wani nang wong tuwane. Nyente-nyente lek berangkat sekolah karo PR. Urono, Bu. Sing oleh PR awakmu. Enggak iso. Nah, iku lek sampean wayahe ngajar anak tukaran ngono ya sih, termasuk dekatnya kiamat. Ya, itu memahami ada yang seperti itu, Ibu-ibu. Ada juga yang memahami selain itu. Oke, ini contoh saja. Yang berikutnya,
wa antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil dunya. Engkau akan melihat sekelompok manusia yang tidak punya alas kaki, pakaiannya itu tidak sempurna, compang-camping karena miskin, pekerjaannya menggembalakan kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba mempertinggi bangunan. Jadi di sini ngurusnya rumah ini kalau tidak salah itu ada orang dari Dubai, udah tua, pendengarannya agak berkurang. Dulu sering bercakap-cakap sama saya. Beliau itu berasal dari Dubai dan guru Saudi yang pernah bertugas di Puncak Dieng ini itu cerita ke saya. Orang ini berasal di daerah kawasan paling elit di Dubai. Saya yakin masa kecilnya orang ini di modus. Itu teman saya mengunjungi Dubai cerita. Ini kakek saya. Tahun 1900 sekian itu mereka masih kalau mencari ikan di pinggir pantai terus modus. Pakaiannya compang-camping. Generasi berikutnya anak-anak itu sudah mulai ditemukan minyak itu mendadak itu mobil kan numpak unta nih mobil. Sekarang generasi anaknya ini balapan itu Burj of Dubai, Burj of Khalifa. Iki rupanya Saudi lagi panas. Katanya enggak gitu dah. Mbok kira-kira kalau sing panas sebenarnya. Bukankah ini sudah terjadi di bumi? Nah, apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu sudah banyak terrealisasi. Makanya urgensi mengkaji isyratus sa'ah itu sedemikian penting itu alasannya karena itu. Balik lagi, ini adalah masih mukaddimahnya kajian ini saja. Jadi tak kasih batasan-batasan mana yang saya bicarakan, mana yang tidak. Seberapa penting urgensinya. Kemudian memahami nas ini yo sing kabeh sepakat ana sing gak sepakat. Apalagi pada soal ditemukannya tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat menyibakkan gunung emas. Mbok sampean ini sampai legis kambang gak kira metu. Gunung emas. Masih gak metu. Mulai tahun 73 wis metu gunung emas iku. Cuman Anda enggak tahu kalau ini kinayah. Sebuah bahasa simbolik. Ya sedenten, metu jangan sesuai yang nanti. Ini pun perbedaan pendapat itu sangat tajam. Anda mau ikut yang mana? Maka nanti mungkin saya jelaskan sepintas, ada yang tidak, Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Ini sih muka di mana? 9 lebih 3 menit. Ada sesuatu? Sesuatu Ibu. Kitabnya sudah dikirim ini. Ya, kayak cowok-cowokan. Ya. Adakah sesuatu Ibu? Mohon maaf kalau kecepatan tadi. Adakah sesuatu terkait fikih isyratus sa'ah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya mungkin agak melompat Ustaz. Keluar dari pembahasan tapi masih nyenggol-nyenggol dikit. Ini masalah yang ada kaitannya dengan perekonomian. Karena pada akhir-akhir ini sudah ada kelompok-kelompok yang menyadari tentang sistem yang jenengan bicarakan tadi, sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, kecil sekali, termasuk yang salah satunya dibentuk oleh Ustaz Zain Saidi. Ya, yang mengikuti beritanya saja. Sehingga mereka mempersiapkan diri, gitu kata mereka, untuk membuka pasar-pasar ekonomi di kalangan mereka sendiri dan siapa saja yang mau join dengan
alat tukarnya kembali ke dinar dan dirham sebisa mungkin. Apakah itu kelompok-kelompok itu misalkan, apakah bisa berkembang untuk di waktu yang akan datang itu Ustaz? Nun saya jadi lebih tepat itu akan menang. Ngerti loh Bu, saya ini kan pengamat ya. Jadi kelompok-kelompok semacam itu begitu banyak. Ya, Bu, yang Anda perlu tahu itu gini, globally. Siapapun yang mampu, yang mau bahasa ini murah-murah mempermasalahkan di paper currency. Siapa-siapa yang mau uker-uker, mau mengembalikan mata uang dunia ini ke arah situ, maka dia akan dihancurkan. Pada level presiden, Gaddafi, Soekarno, Charles de Gaulle dari Perancis, itu semuanya disikat habis. Apalagi level kecil. Level kecil mungkin dajale gak ro, karena keliling pendek. Tapi level negara ini bahaya. Lek nganti ana sing melopori tuman, bahaya. Disikat. Oke? Kalau pada level kenegaraan pasti akan dihancurkan. Mereka tidak akan sudi. Mereka akan melakukan semua rekodoyo. Ya apa itu nggak terjadi. Sudah? Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, ya lek wongnya sing gawe mesti optimis, Bu. Optimis ya janji apa kalah ini. No mesti nih. Tapi saya sendiri hari Selasa yang lalu lek ono buku-buku Ustaz Zaim Saidi aku kayak saya bilang begitu kepada seorang teman. Tak kaji nih. Strateginya kayak apa? Banyak yang menyarankan itu memang pada skala mikro. Tapi ora pati ngefek. Gitu loh. Ya, skala mikro, pasar tekanan. Terus arah-arah ini gak jeneng ya ngetarani, kadang-kadang. Jadi diarani pasar wong iso pasar muamalah jadi ganya, kayak muncul ini ganya. Mbok jenengno pasar kerengkeng ngono wis mari. Tak kuwi lho. Semua aku apa kuwi disyariatno kabeh. Gaya pasar kerengkeng tapi akad-akate genah. Iku sing bener. Saiki yo ya bahasa saya ora metehek lho. Gitu Bu ya. Saya ini yo guru ngaji tingkat kampung jadi pengamatannya mek ngono tok. Ya. Saya cuma bisa melihat iya itu langkah awal. Sekendati beliau saya yakin juga berkonsolidasi secara nasional maupun internasional. Saya yakin gitu. Tapi kalau saya ini kadang muncul Bu, gue tak yakin aku. Bukan ditebak, dikepuk. Saya yakin seperti itu. Mereka tidak akan pernah itu terkait hal itu. Is? Apa yang lain? Masalahnya dia loh, ini temanya serem nih, bisa disuruh saya. Mesti ini jaringan itu adab bangun tidur. Lah ya orang bikin surat usaha. Ya memang ya untuk serem. Nanti saya kasih kalimat penutup gitu ya. Jadi optimis. Mengkaji kitab ini supaya optimis. Jadi optimis. Kalau wong malas nyambut gawe gara-gara mengkaji ini. Ada yang lain? Mereka tak tutup. Hai ibu-ibu, sebelum saya tutup dengan sebuah hadis, saya ikuti saya menghafalkan satu ayat tadi ya. Surat Muhammad ayat 18. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
Gampang no? Sekarang diulangi, pemenggalannya agak panjang. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فقد جاء أشراطها فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ Bu, dihafalkan berikut artinya. Caranya begitu. Apakah mereka itu menunggu datangnya kiamat yang datangnya tiba-tiba untuk beriman dan bertobat? Padahal telah datang tanda-tanda mukadimahnya itu. Kalau tanda-tanda itu sudah datang, ya sudah. Buat apa ingatan terkait hal itu bagi mereka? Bu, ini Bu, sebagai paling akhir. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita menyikapi tanda-tanda kiamat itu dengan optimisme. In qamatis sa'ah, jika kiamat itu terjadi, wa fi yadi ahadikum fasilah, sementara di tangan salah seorang di antara kalian itu masih ada bibit kurma yang siap tanam. Fasilah itu maksudnya kurma itu katanya di bibit kurma dipisahkan dari induknya, disamping. Fasilah. Maka kalau memang engkau masih memiliki kemampuan untuk menanam pohon itu, falyaghrisha, hendaknya dia tanam. Maksudnya apa? Meskipun itu tsunami 18 meter apa, tapi kesempatan berbuat baik seono, tetap disuruh kita tetap berbuat baik. Orang harus jangan saya kiamat dari opus. Jangan begitu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi